datang di Ronda Rohani dalam Anak Muda. Selamat datang bagi teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Kembali lagi di Ronda, episode yang ketiga, minggu yang ketiga. Namun sebelumnya kita kenalan dulu nih. Sudah ada 2 bintang tamu. Yang ini pasti sudah nggak asing ya teman-teman. Ini, kenal dulu Mbak. Hai, aku Preti. Biasa kalau di Sometan dipanggilnya Mbak Susi. Mbak Susi, oke. Sebelahnya Saya Mas Sigit Pramana. Oke, dengan Mbak Preti dan juga Mas Sigit. Mungkin teman-teman sudah tahu nih, kita juga lokasinya ini tidak jauh-jauh dari tempat mereka Ini berada lokasi ya? terpencil ya? Lokasi terpencil kayak. Tapi mereka pasti tepat datang Mbak. Iya, ya, lokasi terpencil dan terkenal. Oke. Apalagi dengan artis terkenal. Oh iya, gitu. tentu saja. Oke, kita hari ini tuh mau ngobrolin tentang tema Advent yang ketiga. Oke. Pasti ini tahu lah, aku nggak tahu ya Mbak. Jelasin Mbak. Apa? Tema Advent yang ketiga. Kamu nggak pernah ikut pertemuan gini kan ya? Iya. Tema Advent yang ketiga, menjadi keluarga yang senantiasa berziarah dalam pengharapan, Mbak Ine. Oh, oke. Jadi intinya menjadi keluarga yang senantiasa. Oh ya, keluarga lah Mbak intinya. Keluarga. Ya? Iya. Sebelum masuk ke obrolan yang lebih kayak berat gitu ya. Ini aku punya berita satu nih Mbak. Sama Mas Sigit juga. Ada berita judulnya viral 2 pelaku kelitih ditangkap warga Temanggung. Polisi tawuran pelajar. Polisi yang tawuran atau Polisi? pelajar yang tawuran. Polisi dan remaja tawuran. Oh, bukan. Gelut wong loro kuwi Mbak Gelut. berarti. Polisi Enggak. Maksudnya polisi mengatakan itu adalah tawuran pelajar. Jadi di sini tuh ada 2 pelajar SMP, dia itu ditangkap sama polisi gara-gara melakukan kelitih. Ditemukan senjata tajam juga. Terus habis itu polisi juga melakukan pembinaan dong ya. Kok ada anak SMP tiba-tiba kok kelitih malam-malam, keluar malam, dilakukan pembinaan oleh polisi yang dipanggil orang tua sama gurunya. Masih SMP gitu kan. Sekolah kok kelitih malam-malam. Kalau menurut Mbak Preti dan Mas Sigit nih, kok bisa anak SMP keluar malam terus tiba-tiba kelitih? Kok bisa? Oh, masih itu loh. Kalau saya biasanya itu anaknya itu kurang perhatian di rumah. Jadi mereka mesti bisa keluar malam seperti itu. Jadi di rumah itu kurang perhatian dari orang tuanya. Makanya dia bisa belayang kemana-mana Ya, gitu ya Mas? kalau enggak biasanya dari keluarga yang broken misalnya seperti itu. Oke. Dari Mbak Preti? Oh iya, ini mencermati kelitih ya Mbak Imel dan Mas Sigit. Kelitih itu kan kalau berita di sini kan di Temanggung, jauh ya di sana ya. Padahal kan di Jogja, bahkan kemarin itu kalau nggak salah di Pulau Watu deket situ kan juga ada yang dibacok. Kalau nggak salah itu kan juga salah satu aksi kelitih ya. Berarti ini kan aksi kelitih ini kan termasuk fenomena yang terjadi di mana-mana. Dan rata-rata yang menjadi pelaku kelitih itu kan remaja dan ya di sini kan pelajar. Berarti apa? Seperti yang dikatakan Mas Sigit tadi, berarti memang mungkin pengawasan dari orang tua ke anak itu yang kurang. Mungkin orang tuanya sibuk atau si anak itu tidak jadi satu dengan orang tua, mungkin dengan kakek neneknya atau bagaimana, jadi memang kurang pengawasan. Yang kedua, mungkin juga bisa si anaknya itu yang memang nuwun sewu bandel seperti itu ya. Sudah orang tuanya seperti apa piye carane le jagani tapi ndelalah anaknya bandel, itu juga bisa terjadi. Jadi mungkin banyak faktor, banyak yang bisa menjadikan si anak itu seperti itu, atau mungkin juga bisa karena dia ikut-ikutan tren temennya. Wah, kancaku dower-dower pakai motor, dia ikut lah. Itu mungkin juga bisa. Jadi banyak faktor yang menjadikan si anak itu menjadi pelaku kelitih. Terlepas dari pengawasan orang tua gitu ya. Iya, bisa juga pamitnya main ke rumahnya si A. Malah kelitih. ngikut. Iya. Berarti kan ini kan sebenarnya ada kaitan dengan tema tadi ya Mbak, terkaitan dengan perhatian keluarga mungkin ya gitu ya. Kalau misal disambungin sama berita ini nih, berarti maknanya keluarga itu gimana biar nggak terjadi hal-hal yang negatif gitu loh. Oke, Mas Sigit mau jawab dulu? Tak Mau nyontek dulu. Tak sinau nih buku. Makna keluarga, ya. Keluarga kalau bagi saya itu tempat bagi kita untuk pulang gitu loh. Jadi ada kalau ada kerinduan untuk di situ untuk ketemu dengan istri, ketemu dengan anak-anak, itu sesuatu yang membahagiakan kalau bagi saya. Jadi tempat kita pulang misalnya seperti itu. Iya.
rumah untuk pulang. Berarti Mau dinyanyikan mungkin keluarga cemara enggak Nggak ya? usah, Oh, enggak nggak usah ya. artinya aja nih Mbak. Keluarga ya, keluarga. Memang kalau tema Advent kita itu kan lebih banyak ke keluarga ya, lebih banyak ke keluarga, terutama yang Advent ketiga ini. Kebetulan kan saya sama Mas Sigit kan cukup aktif ya di lingkungan ikut Advent. Mengerikan. Jadi kami kemarin ya waktu ikut pertemuan di lingkungan itu, kami memang terutama saya pribadi ya, di situ kan memang sungguh-sungguh ini toh arti keluarga sungguh-sungguh memang di zaman yang sekarang ini memang itu sangat bermakna sekali apa itu keluarga. Mungkin kalau misalkan satu keluarga yang utuh ada bapak, ada ibu, ada anak yang mendapatkan perhatian yang sangat lebih dari orang tuanya, bisa jadi itu menjadikan si anak itu baik ya dalam keluarganya, dalam sekolah dan dalam dia bergaul. Tapi kalau ada anak yang broken home itu mungkin juga bisa si anak itu menjadi ya itu bandel seperti itu. Tapi ya itu kembali lagi banyak faktor yang menjadikan keluarga dan si anak seperti itu. Tapi memang kembali lagi keluarga itu punya fungsi yang sangat penting di dalam mendidik dan menjadikan si anak itu menjadi pribadi yang seperti apa. Nyonteknya pinter. Nyontek ya, Oke, jadi sebenarnya keluarga punya peranan penting gitu ya dalam pertumbuhan anak gitu ya. Tapi juga tidak melulu soal anak ya, istri juga perlu diperhatikan. Istri penting Ya. Suami juga butuh diperhatikan nggak Mas? Wajib itu. Oh wajib. Oke. Orang rohani anak muda lagi udah muda, pernah muda. Jiwanya. Jiwanya masih muda. Oke. Terus nyambung tadi udah disinggung nih keluarga di zaman sekarang gitu ya Mbak. Kan dulu pernah jadi anak-anak ya tentu yang Mas Sigit dan juga Mbak Preti. Gimana perbedaannya dulu pas masih jadi anak kan tumbuh di keluarga itu, terus sekarang udah punya keluarga baru lagi nih di zaman yang berbeda, itu rasanya apa, terus ada apa sih perbedaannya di antara dua zaman itu? Apa ya? Perbedaan zaman dulu dan sekarang. Kalau zaman dulu itu kecilnya kami itu kan, kalau saya itu kan dulu tuh nonton TV aja kita masih numpang di tetangga istilahnya gitu ya, harus ke sana gitu kan gitu. Kalau dan itu pun rame gitu loh dengan bareng-bareng gitu loh. Nah sekarang aja di rumah ada TV malah pada pegang HP dewe-dewe gitu kan. TV-nya nggak berguna. TV-nya nggak berguna. Seperti itu. Hal-hal kecil kayak gitu ya Mas. Yang membuat terkesannya di situ. Jadi kalau dulu aja harus nonton TV harus ke tetangga, sekarang aja di sini malah jadi seperti ini tuh rasanya jadi gampang. Tidak apa ya. Tidak ada rasanya untuk bisa berkumpul. Ini udah ada fasilitas tapi kok tidak membuat itu bisa berkumpul gitu kan ya. Berkumpul ya. Mbak Preti. Iya. Sekarang itu kita merasakan ya sangat wow sekali ya di zaman sekarang yang tadi masih cerita itu. Ini ada nih kebetulan di buku nih kalau mau dilihat. Ini kan keluarga zaman dulu. Ini yang persis kami rasakan dulu waktu kami kecil ya. Itu kan kalau melihat TV dulu kan bareng-bareng ini ada bapak, ibu, terus dulu saya juga sama kakak sama kakak ya sama emas sama mbak itu. Dan kalau boleh saya cerita, kemarin juga saya sharingkan waktu di pertemuan di lingkungan itu. Dulu waktu saya lihat TV sama keluarga sama bapak ibu itu paling menyenangkan itu waktu tidur terus dibopong bapak atau ibu sampai ke tempat tidur di kamar itu dan tiba-tiba bangun dan di kamar. Iya, maksudnya juga pura-pura kayaknya merem gitu dan diangkat gitu. Ya jadi sampai sekarang tuh saya masih merasakan kangennya tuh seperti itu. Semua anak mengalami ya, semua anak mengalami. Dan apa yang terjadi di sekarang ini? Nah ini, kita tuh sekarang orang delok TV tapi didelok TV. Karena kita kan sekarang ya itu bapak di sana sibuk dengan HP, saya juga, anak-anak juga. Jadi kadang-kadang kalau saya melihat done kamar, oh alah, do ndelok HP dhewe, nggak ada komunikasi seperti itu. Ya jadi rasanya apa sih yang mau kita hangatkan di keluarga kok rasanya sekarang sudah sulit. Iya sudah sulit. Katakanlah kita mau kumpul bersama untuk makan bareng pun itu sepertinya juga sudah tidak bisa lagi, tidak mungkin lagi seperti itu. Jadi hal-hal yang membuat kita regeng di keluarga lagi, kebersamaan di keluarga lagi itu jadi
hilang, jadi tidak ada, jadi mendekatkan yang jauh dan malah menjauhkan yang dekat ya. seperti itu yang terjadi sekarang seperti itu. Gara-gara Apalagi ada teknologi ini tadi. ya, nggih, seperti itu. Apalagi kan sekarang kan yaitu anak-anak kan sudah besar, jadi kalau mungkin masih masih kecil-kecil ya, mungkin bisa. masih agak bisa dikontrol ya anak-anaknya untuk bermain HP dan sebagainya. Tapi kalau mereka udah besar, dua-dua anak saya itu, jadi yang saya rasakan aku ngomong apa ya dhewean toh Iya, iki iya. semua sibuk masing-masing seperti itu, jadi hampa rasanya ya. Oke, kalau aku mau membela teman-teman di sini ya. Jadi saya menurut sebagai anak gitu ya, masih kita Mbak Preti, sebenarnya pengen aja ya kayak berkumpul cerita, aku tuh mau ninggalin ketemu ini apa-apa kan bisa aja sebagai topik untuk bisa Jadi, sharing gitu ya. dibicarakan. Apalagi butuh kalau pas butuh solusi gitu kan. Terus tapi kok rasanya juga engkau wis sing bapak sibuk ngopo, sing ibu sibuk ngopo, nggak punya waktu lagi gitu ya. Jadi ya wis mainan HP. Kadang curhatnya sama temen yo lewat HP. Jadi ya itu tadi menjauhkan Kesibukan. yang dekat, iya kesibukan yang tadi. Tapi Pak Mboknya pada wae intine itu. Iya, Iya, teknologi. teknologi Iya. berubah skalanya ya ternyata ya. Terus juga sejak zaman pandemi toh Mbak, kan semua sudah di HP semuanya. Oh, iya. Jadi kayak sekarang tuh malah seperti terbentuk apa-apa pakai HP gitu. Rasanya ya. Terus kalau nyambungin soal keluarga zaman dulu dan sekarang, Ya. gimana tipsnya sih biar yang kayak kumpul dulu itu nggak hilang, biar sekarang tuh tetap ada gitu loh. Gimana cara membangunnya gitu loh, biar tetap harmonis keluarganya itu. Kalau saya sih mungkin kalau dalam sehari itu misalnya kita bisa makan bersama gitu loh ya, entah itu makan pagi atau mungkin makan malam gitu, mungkin bisa bareng gitu loh, yang menimbulkan tuh kebersamaan kita. Misalnya selain makan bersama bisa misalnya berdoa bersama sebelum tidur gitu, kita lakukan supaya tetap ada sedikit kebersamaan, tidak istilahnya jadi ego sendiri-sendiri seperti itu. Oke, ya. Kalau saya itu HP itu kan seperti dua sisi Yang baik dan pisau, buruk. baik dan buruk seperti itu. Nah, kalau misalkan memang karena kemajuan zaman seperti ini kita sudah tidak bisa meninggalkan HP dan HP ini menjadi benar-benar sarana untuk kita Komunikasi. masing-masing pribadi komunikasi. Kalau saya justru sekarang malah HP ini yang kami gunakan untuk berkomunikasi. Caranya kami itu kan di rumah 4 orang ya, kami punya grup keluarga di situ. Jadi kalau misalkan ada yang pulangnya telat atau mau info apa di keluarga itu, kami pasti pakai grup ini seperti itu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang memang tidak bisa kita hilangkan kalau di zaman sekarang ya, terutama ini. Jadi saya lebih ke berdamai dengan si HP ini, bagaimana kita menggunakan HP-nya seperti itu. Walaupun kadang tidak tidak memungkiri juga bahwa ini sangat mengganggu seperti itu. Dan waktu kalau boleh bercerita, Jumat kemarin itu kan saya ndelalah libur. Ini saya dapat pencerahan sekali waktu Jumat kemarin itu. Saya Jumat libur, saya hanya di rumah berdua dengan anak saya yang besar, yang Dewi itu. Nah, waktu itu kan kami ndelalah mau makan. Anak saya ambil makan duluan, terus ke meja di tengah ruangan itu. Kok dia nggak pegang HP waktu itu, Debri kok tumben gitu kan. Biasanya nonton YouTube. Biasanya iya, wes maem karo ngene Nyekel iki HP. ya, wes nggak mau diganggu Iya. kan seperti itu. Terus tak lihat loh kok nggak nyekel HP tumben gitu. Terus saya juga ngikuti ambil maem, saya duduk hadap-hadapan sama si Debri. Nah, waktu itu tuh ndelalah si Debri itu dia mau cerita ke saya. Jadi kami malah seperti deep talk lah seperti itu. Konseling. Iya, konseling, dia cerita ke ibunya, cerita macam-macam. Terus saya mikir, oh ini toh. Berarti ternyata tuh kami Butuh bisa, juga. iya butuh juga. Butuh Kami juga. tuh komunikasi, nggak sekedar pakai HP yang cuma kotai banting seperti itu tuh. Enggak, kita tuh merindukan saat-saat kita sekeluarga itu berkumpul seperti itu. Jadi mungkin tetap ada hal-hal yang seperti yang Mas Sigit bilang tadi, makan bersama, meninggalkan HP sejenak itu untuk kita berkumpul bersama itu sangat perlu. Aduh. Aku minta kok tadi sedih. Enggak. Kalau tadi ya dengar ceritanya Mas Sigit dan juga Mbak Preti tuh
sebenarnya juga relate juga sama aku. Kalau misal kalau aku di rumah itu gimana caranya, kan ada jam-jam Angelus tuh Mbak doa. Gimana caranya kita langsung taruh HP terus doa bareng gitu ya. Tapi ya sok-sok nih. Kalau ya kadang sendiri-sendiri, kadang ya datang. kadang ya naik kelingan kan. Itu masih menjadi usaha kita untuk tetap ada di keluarga itu, bisa doa Angelus itu bareng. Terus tadi masalah ngabarin di grup itu juga aku merasakan sih. Aku ngeleh Bu. Ngono kan ya penting. Oh iya toh. Ning omah duwe maaf ora Mbak. Bu lho tadi Mbak toh. Mbak Rina. Jadi itu kan suatu sarana komunikasi biar tahu juga keadaan aku gimana di rumah, gimana juga gitu. Terus ngomongin tadi soal hubungan keluarga, menurut tadi cerita yang Klite tadi, maaf ya kembali ke awal tadi ya, itu ada nggak sih efeknya kalau hubungan keluarganya itu renggang akan berefek ke yang lainnya, misalnya ke anak juga, ke ibu bapak juga gitu. Hubungan keluarga terhadap apa ya? Yo nggak masa depan sih, maksudnya langkah anak selanjutnya juga gitu. Langkah supaya tidak terjadi pada anak kita menjadi seperti itu gitu ya. Kalau anak saya itu masih bawah 7 tahun ya. Sambil siap-siap nih Mas. Ancang-ancang. Kalau anak saya itu, saya masih kontrol dia pakai aplikasi Family Link itu supaya dia tidak kerana yang salah gitu, masih pakai itu, jadi supaya tontonannya itu sesuai dengan usianya, seperti itu. Kalau saya masih kontrolnya jadi lewat HP ya kayak gitu ya. Ya, kalau orang dulu bilang itu kan jari kacang ini manut lanjaran gitu ya. Jadi ini apa? Buah jatuh tidak jauh dari sepohon-pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya seperti itu. Jadi mungkin apa yang menjadi maksudnya apa orang tuanya seperti apa, kemungkinan anak-anaknya juga mengikut apa yang menjadi sifat atau watak dan kebiasaan orang tuanya seperti itu. Itu bisa terjadi seperti itu, tapi yang saya katakan juga di awal tadi, semua kemungkinan kan bisa terjadi karena lingkungan terutama yang paling besar ya Mas, yang paling besar pengaruh ke anak itu adalah lingkungan. Piye carane wong tua ki wis mencengi ya ngomongi anak seperti apa. Kalau lingkungan itu sangat berperan untuk negatifnya si anak, kemungkinan anaknya juga bisa ikut ke kebiasaan jelek yang ada di lingkungan. Tapi kalau memang si anak itu memang benar-benar dibetengi kuat dengan keluarga yang baik, keluarga yang membina dia, insya Allah maksudnya semoga insya Yesus si anak itu juga bisa baik seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu sudah. Oke. Jadi dari tadi sepanjang kita ngobrol tuh memang keluarga itu berperan banget ya, entah untuk anak, entah untuk ibu dan juga bapak juga. Dia mengambil peran supaya tadi tidak menyesatkan anak, ngambil jalan yang salah juga, terus bisa menjadi sarana dia untuk konseling tadi ya, sebagai teman cerita juga bisa di sana, mencari solusi juga bisa di sana. Terus memang keluarga ini adalah rumah tadi ya Mas, rumah. Dia penting banget tuh sebagai fondasi buat dia melangkah ke depannya, supaya dia juga tahu tuh kalau dia ada di lingkungan ini tuh mana yang baik dan mana yang benar supaya bisa dipilih kayak gitu ya Mbak. Ini untuk tips untuk anak-anak muda, siapa tahu besok yang mau nikah konseling sama saya. Konselingnya di sini ya. Oke. Mungkin cukup sekian ya Mbak. Sudah. Iya. Nanti lama-lama susah ngedit. Oh iya. Kasihan ini nggak nyanyi keluarga cemara. Nggak usah. Oke. Mungkin cukup sekian teman-teman untuk ronda episode Advent yang ketiga. Silahkan tunggu untuk episode-episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Bye.